Usai media KBS menyangkal terlibat menggiring publik atas meninggalnya Lee Sun Kyun secara tragis, banyak aktor-aktor senior meneriakkan suara sebagai dukungan supaya kasus aktor Lee Sun Kyun diselidiki dengan detail. Ada banyak media Korea yang dituduh sebagai salah satu pemicu Lee Sun Kyun meninggal dunia. Namun mereka menolak untuk bertanggung jawab dengan berbagai alasan. Bong Joon-ho sebagai sutradara, penyanyi dan penulis lagu Yoon Jong-shin, dan aktor Kim Woo-sang mendesak polisi untuk menyelidiki secara detail kematian Lee Sun Kyun. Mereka bersuara atas nama Asosiasi Seniman Budaya Korea dengan mengharapkan bahwa peristiwa tragis itu tidak terjadi lagi di masa mendatang. Seorang aktor meninggal dengan sedih pada tanggal 27 Desember lalu. Setelah surat kabar harian membuat laporan pertama tentang aktor L yang sedang diselidiki karena penggunaan narkoba oleh Kepolisian Metropolitan Incheon pada tanggal 19 Oktober, dia, Lee Sun Kyun, langsung terungkap ke media tanpa perlindungan apapun selama 2 bulan sejak dia resmi didakwa, kata Bong Joon-ho sebagai sutradara yang pernah terlibat bersama dengan Lee Sun Kyun. Tidak hanya itu, mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in juga menunjukkan rasa kesedihannya karena sang aktor memilih bergulat dengan kesulitan selama penyelidikan. Saya sangat berharap ini bisa menjadi momen refleksi. Penting bagi kita untuk menghindari metode investigasi yang tidak tepat dan pelaporan yang tidak tepat. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa kejadian menyedihkan dan disesalkan seperti ini tidak akan terulang kembali. Sudah saatnya kita mengakhiri penyebaran rincian terkait kasus ini di media tanpa adanya tuntutan pidana. Ini tidak hanya merugikan reputasi orang lain, tetapi juga mendorong mereka mengambil keputusan ekstrim, tegas Moon Jae-in. Aktris Han Hyo-jo juga secara terbuka mendukung Asosiasi Seniman Budaya, mendesak untuk mencari tahu kebenaran di balik kematian Lee Sun Kyun. Karena ramai aktor-aktor Korea meminta transparansi dan keadilan untuk Lee Sun Kyun, Dispatch kemudian merilis detail isi pesan para pelaku saat memeras Lee Sun Kyun. Oke, pertama kita pahami dulu awal mula Lee Sun Kyun terjebak. Kita mulai dari Mr. G. Dia adalah seorang pebisnis sekaligus senior Lee Sun Kyun. Ia merupakan pelanggan tetap tempat hiburan elit di Gangnam dan orang yang membawa dan memperkenalkan Lee Sun Kyun ke tempat hiburan tersebut. Lalu kedua ada Madam Kim, pengelola tempat hiburan elit di Gangnam. Pernah dipenjara dalam 6 kasus terkait narkoba sebelumnya. Kini menjadi pelaku pemerasan terhadap Lee Sun Kyun. Nyonya Park, pegawai tempat hiburan Madam Kim, terlibat kasus narkoba bersama Madam Kim dan pernah bertemu dengan Madam Kim di penjara. Lalu Nyonya L, pegawai tempat hiburan Madam Kim, terlibat kasus narkoba bersama Madam Kim. Lalu ada Mr. S, mantan kekasih Nyonya L, dan melaporkan kasus narkoba Madam Kim ke polisi. Madam Kim dilaporkan karena kesal saat Nyonya L yang masih jadi kekasihnya terlibat dalam narkoba. Awal mula terjadi kasus pemerasan. Ada ancaman ke Madam Kim. Pada September 2023 lalu, Madam Kim diancam oleh seseorang yang bernama Nenem Din dan mengklaim sebagai peretas. Berdasarkan isi pesan yang dilaporkan Dispatch, Nenem Din menyinggung soal album foto milik Madam Kim yang banyak berisi foto selebriti populer. Oknum itu juga mengatakan negara Korea Selatan akan gempar jika mengetahui foto tersebut. Sekitar pukul 10 malam waktu setempat, Nenem Din mengirimkan pesan kepada Nyonya Park untuk meminta Madam Kim mengecek Telegram sebelum ia menghubungi nomor telepon dengan buntut 3. Nomor itu merupakan angka terakhir nomor telepon Lee Sun Kyun. Percakapan itu dikirim balik oleh Nyonya Park kepada Madam Kim. Madam Kim sempat curiga Nenem Din itu adalah Jang Da-eun, mantan kekasih Han So-hee yang hingga saat ini masih terlibat dalam kasus narkoba. Madam Kim melawan dan mengaku tidak takut akan ancaman itu dan tidak akan memberikan sepeser pun kepada Nenem Din. Dalam percakapan selanjutnya, Nyonya Park menyebut nama Lee Sun Kyun dengan mengatakan aktor itu tidak akan berdampak dengan ancaman yang diberikan Nenem Din. Madam Kim setuju tidak ada kaitan antara ancaman Nenem Din dan Lee Sun Kyun. Tibalah saatnya Madam Kim BU
butuh uang. Madam Kim yang licik ini menjerat Nyonya L terlibat kasus narkoba. Mr. S tahu dan marah kepada Nyonya L yang saat itu masih pacarnya. Mr. S mengancam Madam Kim akan melaporkannya ke polisi. Madam Kim tidak mau tinggal diam. Dia menyuap Mr. S. Madam Kim mengaku akan memberikan 10 juta won untuk urusan legal. Percakapan mereka terjadi pada Agustus 2023. Saat itu Mr. S mengaku sudah melakukan segalanya semampunya dan meminta untuk tidak menghubunginya lagi. Namun tidak berhenti sampai di situ. Madam Kim selalu membutuhkan uang. Madam Kim memulai aksinya dengan meminta uang kepada Lee Sun Kyun. Madam Kim malah mengirimkan isi pesan ancaman Nenem Din kepada Lee Sun Kyun. Madam Kim yakin username Nenem Din itu artinya Bibim Nadal, merek instan yang lagi populer di kalangan anak muda. Madam Kim mengaku kalau dia adalah Jang Da-eun yang punya nama alias Savageti atau Jajangmyeon. Padahal Nenem Din itu adalah Nyonya Park. Setelah Lee Sun Kyun meninggal dunia, polisi menangkap Nyonya Park. Polisi mengatakan bahwa Nenem Din adalah Nyonya Park yang memiliki burner phone atau handphone sekali pakai dan membuat username Nenem Din. Saat Nyonya Park mengancam Madam Kim, dia malah menjadi senjata makan tuan. Nyonya Park memeras Madam Kim dan meminta uang 100 juta won. Tenggatnya sampai hari Rabu. Ia menyatakan bahwa jumlahnya bakal bertambah 10 juta won jika melewati tenggat waktu yang diberikan. Ini terakhir kalinya aku beritahu kamu. Siapkan itu uang jika tak ingin merusak hidup orang lain. Tulis pesan Nenem Din. Apabila Barnarpur datang besok, saya akan memulainya dengan Lee Sun Kyun. Berhati-hatilah, tegas Nenem Din kepada Madam Kim. Madam Kim akhirnya meminta uang kepada Lee Sun Kyun. Alih-alih menyelesaikan permasalahannya, Madam Kim malah menggunakan ancaman Nyonya Park untuk mendapatkan uang lebih banyak. Madam Kim mengatakan dia diancam dan diretas. Madam Kim mengaku kepada Lee Sun Kyun bahwa dia diancam dengan foto-foto di ponselnya akan dibongkar kepada publik. Madam Kim berbohong kepada Lee Sun Kyun dengan meminta uang sebanyak 300 juta won. Padahal Nyonya Park meminta hanya 100 juta won. Bodohnya, Madam Kim cerita kepada Nyonya Park, orang yang memerasnya sebagai nama Nenem Din. Madam Kim cerita kalau dia tidak akan pernah memberikan uang spesial pun kepada Nenem Din. Nyonya Park kemudian menyinggung resiko terhadap Lee Sun Kyun apabila uang itu tak diserahkan kepada Nenem Din. Sebagai respons, Madam Kim menjawab, ya udah dia akan hancur. Madam Kim kemudian bernegosiasi dengan Nenem Din mengenai tenggat waktu pemberian uang. Ia bernegosiasi karena Lee Sun Kyun belum memberikan kepastian. Lee Sun Kyun masih ragu untuk memberikan uang kepada Madam Kim. Madam Kim kabur dengan membawa uang pemberian Lee Sun Kyun. Lee Sun Kyun membuat kontrak perjanjian dan memberikan uang sebanyak 300 juta won kepada Madam Kim. Setelah menerima uang, Madam Kim mengirimkan foto tas berisikan uang kepada Nenem Din dan mengaku akan menyerahkan uang tersebut. Namun, Madam Kim malah kabur. Ya, Nyonya Park akhirnya mencari keberadaan Madam Kim. Saat itu, Madam Kim menghindar dari Nyonya Park dan mencoba menghilang. Karena rencananya gagal, Nyonya Park bohong kepada Madam Kim kalau dia ikut diancam oleh Nenem Din. Tapi respons Madam Kim adalah dia akan melaporkan kasus itu kepada National Intelligence Service atau NIS. Dia pamitan kepada Nyonya Park tanpa mengungkap lokasinya. Jahatnya, Madam Kim tak pernah menghubungi NIS soal kasus tersebut. Madam Kim berhenti menghubungi Nyonya Park. Madam Kim akhirnya dilaporkan ke polisi. Nyonya Park kesal kepada Madam Kim hingga akhirnya menghubungi Mr. S dan sepakat melaporkan Madam Kim ke polisi atas kasus narkoba. Berdasarkan catatan kepolisian per Oktober 2023, mereka mendapatkan informasi awal dari Mr. S pada 10 September dan melakukan pemeriksaan pada 12 September. Ketika penyelidikan dimulai, Nyonya Park menyerahkan rambut Madam Kim dan tangkapan layar percakapan Madam Kim dengan para artis sebagai bukti kepada polisi.
Dari sana diketahui Madam Kim menyiapkan paspor dan visa untuk lari ke luar negeri. Pada 18 Oktober, Madam Kim ditangkap polisi. Nyonya Park terus beraksi dengan menghubungi Mr. G yang merupakan teman dekat Lee Sun Kyun. Nyonya Park mengajukan negosiasi demi mendapatkan uang. Namun Mr. G memutuskan untuk diam. Karena diabaikan oleh Mr. G, Nyonya Park akhirnya mengancam Lee Sun Kyun. Ia membuat grup percakapan yang anggotanya adalah Mr. G dan kenalan Madam Kim. Namun ketiga orang itu tidak percaya kepada Nyonya Park. Mr. G memutuskan melaporkan kasusnya ke ranah hukum. Mr. G menegaskan bahwa dia telah memberikan uang kepada Madam Kim untuk mengabaikan Nenem Dim. Tapi gara-gara ulah Madam Kim, Nyonya Park tidak mendapatkan uang tersebut. Nyonya Park kesal karena tak kunjung mendapat uang padahal sudah berpikir keras untuk mengelabui semua orang. Karena tidak ada yang percaya, Nyonya Park kembali mengganti ID menjadi Nenem Din dan meminta uang kepada Lee Sun Kyun sebanyak 50 juta won. Setelah melalui banyak hal dengan tipu muslihatnya, Nyonya Park akhirnya mendapatkan 50 juta won dari pihak Lee Sun Kyun. Percakapan itu menjadi bukti bahwa Lee Sun Kyun menjadi korban pemerasan dari dua wanita berbeda. Namun polisi tutup mulut dan menutup mata. Mereka tidak transparan tentang kasus pemerasan Lee Sun Kyun ketika masih hidup, melainkan sibuk membuat laporan ke media bahwa ini adalah kasus narkoba. Polisi fokus kepada kasus narkoba, padahal mulut Lee Sun Kyun sampai berbusa mengatakan bahwa ini kasus pemerasan. Dan ada jaringan narkoba di klub hiburan Gangnam yang melibatkan orang-orang kelas atas dan selebriti kaya raya. Tapi polisi tidak percaya dan hanya mengandalkan kesaksian Madam Kim, sang penipu dan pengedar narkoba. Polisi mulai beraksi setelah Lee Sun Kyun meninggal dunia pada 27 Desember lalu.